Kampung Karokrok Utara RT 01 RW 02, Desa Kalijaya, Kecamatan Telaga Sari, Karawang, menjadi saksi semaraknya acara panen padi rendah karbon dan ramah lingkungan yang digelar oleh Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia, Intani, Senin, 16 Juni 2025. Acara ini merupakan bagian dari program Kampung Swasembada Pangan Lestari berbasis The Gade Integrated Farming, GIF. Kegiatan berlangsung dari pukul 8 hingga pukul 12 WIB dan dihadiri berbagai elemen masyarakat, termasuk Ketua Umum Intani Guntur S. Mahardika, Ketua Intani Karawang Haji Cecep Saapuloh, Kepala Desa Kalijaya Adnan Hamda, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Ramil 0409, Sekcam Telaga Sari, Penyuluh Pertanian, Perwakilan Pegadaian, serta masyarakat setempat. Kanan dan dalam sambutannya, Guntur S. Mahardika menyampaikan rasa bangganya terhadap salah satu tenaga ahli Intani, Ustadz Baharudin, yang berhasil mengembangkan bioteknologi pertanian dan mendapatkan penghargaan dari Jepang. Saat ini, sudah ada 44 petani yang tersertifikasi BNSP berkat fasilitasi dari Pegadaian. Ini merupakan langkah nyata menuju pertanian berkelanjutan, ujarnya. Budidaya padi rendah karbon yang dikembangkan oleh kelompok Tani Saihuan 2 di Karawang membuktikan efisiensi waktu tanam. Mereka berhasil memanen dalam 88 hari, lebih cepat dibanding budidaya konvensional yang biasanya memakan waktu hingga 115 hari. Panen simbolis pun dilakukan langsung oleh Ketua Umum Intani dan Ketua Intani Karawang di tengah hamparan sawah. Sebelumnya, marilah kita memanjatkan puji dan syukur. Ketua Intani Karawang, Haji Cecep Saapuloh, menekankan pentingnya penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan. Menggunakan pupuk organik itu mudah, aman tanpa bahan kimia, dan terbukti membuat hasil panen lebih subur serta menjaga kelestarian tanah, tuturnya. Kepala Desa Kalijaya, Adnan Hamda, menyambut baik kegiatan tersebut dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Intani atas pencerahan terkait pertanian berkelanjutan. Ia juga berharap masyarakat dapat mulai meninggalkan penggunaan pestisida dan beralih ke bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar. Dan Ramil 0409, Korps Infanteri Joko Siswoyo, dalam kesempatan itu mengapresiasi kontribusi Intani. Menurutnya, pupuk organik dapat mengembalikan keseimbangan tanah dan meningkatkan produktivitas hingga 10 ton per hektare. Ini adalah solusi nyata untuk ketahanan pangan, katanya. Kepala UPTD Pengelolaan Pertanian Telaga Sari menambahkan bahwa transformasi pertanian memerlukan proses bertahap dan konsistensi. Yang terpenting adalah menjaga lingkungan dan menerapkan teknik pertanian yang benar demi kelangsungan jangka panjang, ujarnya. Sementara itu, Direktur Pegadaian yang diwakili oleh pimpinan cabang Karawang Ali Roshid serta Deputi Bisnis Wilayah Rismon, menegaskan komitmen Pegadaian dalam mendukung program ini. Sebagai BUMN, kami mendukung penuh kerjasama antara Intani, kelompok tani, dan masyarakat untuk mewujudkan pertanian multikultural berbasis bahan organik dan rendah karbon, ucap Rismon. Bagus, tegak itu langsung padi kuning, bagus sekali tuh padinya. Cuman itu doang, mencapai per hektar dapat 6 ton lah. Gitu. Terus gitu, itu taksiran pacaran tuh. Ya itu taksiran saya tuh Pak. Iya. Itu beda sama yang lain gitu. Iya, biasanya kalau kata orang sini mah nengsi Pak, nya koneng, nya bersih katanya gitu. Padahal saya nggak pakai, ya maaf, saya sebutin nama tapi bukan iklan. Biasanya kan yang dipakai itu Amis Startop, kan yang wah mahal lumayan harganya. Ya kalau di angka ada 250 mil itu di angka 200 lebih. Saya tidak pakai ya kimia Umum Intani, ini Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih dukungan Bapak Ibu. Ada Muspika, ada Pak rendah karbon dan ramah lingkungan. Ya. Untuk padi karbon yang ramah lingkungan itu adalah padi organik yang intinya dengan padi organik ini bukan artinya tidak dipupuk, tapi pupuknya tidak pakai kimia dan pestisidnya tidak kimia. Dan dengan bertani organik ini adalah semakin lama tanah itu semakin bagus. Ya, kalau dengan kimia makin lama makin jelek, karena yang kita pakai ini adalah bahan-bahannya yang ada di sekitar kita, yang ramah lingkungan dan tidak merusak kepada alam.
Terus apa saja Pak keunggulannya dari metode tanaman yang ini? Keunggulan dari bertani organik ini adalah dengan biaya produksi yang dekat menurun, tapi hasil minimal standar. Bahkan tadi sudah dijelaskan sama rekan saya dari tetanggaan yang sawah itu minimalnya sama. Tapi kalau lihat daripada yang sekarang kayaknya mungkin lebih unggul. Jadi jumlah padinya lebih bobot lebih berat dan ininya malahnya lebih panjang. Juga dari padinya lebih bening. Terus panen kali ini dilakukan dalam waktu lebih cepat dari biasanya. Apa faktor yang membuat masa tanam bisa disingkat dengan 88 hari? Nah, masa panen ini bisa lebih singkat karena dengan padi organik ini penyerapan nutrisi yang ada dalam tanah itu lebih cepat. Kalau dengan kimia tadi jadi banyak residu yang terkandung dalam tanah, jadi penyerapannya itu tidak maksimal. Tapi dengan organik itu bisa penyerapan nutrisi yang dibutuhkan oleh padi itu diserap langsung oleh tanah, jadi lebih cepat, panennya itu lebih pendek. Terus sejauh mana dampak dari penerapan metode ini terhadap hasil produksi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas berdasarkan apa yang dihasilkan? Nah, kalau untuk kuantitas tadi perkiraan ya karena ini belum ditimbang, insya Allah di angka mungkin 6-7 ton per hektar. Kalau yang sudah dari saya juga menanam tapi belum pakai organik karena lokasinya jauh, itu kemarin cuma 5 sampai per hektar itu 5 ton sampai 5,5. Terus apakah ada dukungan atau sinergi lain dari pihak pemerintah maupun BUMN? Nah, alhamdulillah dalam hal ini kami mungkin pemerintah dari kepala desa ya karena baru tahu mungkin cara mendukung cuman mendukung biasa saja, tapi kalau mendukung secara mungkin finansialnya adalah dari Intani Pusat dan dari PT Pegadaian. Barangkali ada pertanyaan yang lain lagi? Metode kampung swasembada program Lestari ini, apakah sudah ada dukungan dari desa atau kecamatan lainnya? Program ini itu sudah publikasi Pak ya di beberapa tempat gitu ya, di Jawa Barat di Karawang ini, kemudian di Jawa Tengah itu ada di Magelang, kemudian di DIY itu ada di Bantul, dan di Jawa Timur ada di Madiun, program yang serupa ini. Berapa kecamatan Pak yang sudah diikuti sama? Ini masih proyek pengembangan awal, jadi di satu kecamatan masing-masing masing-masing daerah tadi. Terus dalam jangka panjang apa target dari harapan Intani terhadap pengembangan pertanian rendah karbon dan di Karawang dalam daerah lainnya? Kalau Intani nanti ke Pak Guntur ya, dari Pegadaian. Kalau kami dari Pegadaian harapannya ya ke depan itu dengan adanya ini ya kampung swasembada pangan lestari ini ya, masyarakat yang mendapatkan program ini itu bisa meningkat gitu ya kemampuan swasembada pangannya gitu kan. Dan juga dari Pegadaian juga berharap tidak hanya petani itu mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas saja gitu, tetapi para petani itu mampu untuk meningkatkan gitu ya cara hidupnya gitu kan. Seperti misalnya kalau sebelumnya mungkin belum mengenal dekat dengan apa yang namanya investasi ataupun apa, sehingga mungkin hasil panen uangnya itu belum seluruhnya bisa dimaksimalkan gitu ya. Kami dari Pegadaian juga berharap masyarakat itu dengan dari program ini kami bisa mensupport, mendampingi juga bersama dengan Intani, sehingga juga bisa mendampingi terkait dengan bagaimana masyarakat memanfaatkan hasil panennya itu untuk berinvestasi gitu ya. Seperti kalau di Pegadaian kita punya yang namanya tabungan emas gitu ya, jadi investasi yang sangat mudah gitu, tidak perlu mahal gitu kan. Jadi cukup mulai 10.000 orang sudah bisa menabung emas, berinvestasi emas, dan tidak perlu berpikir yang rumit-rumit itu bagaimana investasi itu gitu ya. Nah, dengan membeli emas saja minimal 10.000 per rutin gitu ya, berkala tentunya juga lama-lama
banyak. Nah, setelah itu kalau memang banyak, mungkin ditingkatkan di tanah atau beli apa, juga akan menjadi semakin baik. Saya kira seperti itu. Kerjasamakan dengan PT Pegadaian melalui CSR ya, TJSR, sekarang divisinya divisi ESG Pegadaian. Pertama adalah satu, bagaimana kita melakukan satu pertanian yang kembali ke alam. Jadi yang kedua adalah bagaimana ini bisa meningkatkan pendapatan petani, karena pada pendekatan organik itu biayanya bisa lebih murah kalau mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di sekitarnya. Sekarang ini kan orang kalau dengan organik itu pasti mahal, ya kan? Gitu. Tapi harga memang bisa lebih mahal, gitu kan, daripada harga yang konvensional. Nah, ketiga, kita ingin seperti tadi disampaikan Pak Zainuddin ya, bahwa petani ini adalah termasuk masyarakat yang rentan sekarang. Karena apa? Karena petani ini belum banyak yang memahami tentang bagaimana menata keuangan. Jadi setelah panen dia belum mungkin berlatih untuk menabung. Nah, kita ingin latih bagaimana mereka juga bisa mengelola keuangannya untuk masa depan anak-anaknya. Gitu kan, anak-anaknya salah satunya adalah bagaimana nabung yang mudah sekarang itu bisa nabung dengan tabungan emas. Jadi ini. Nah, kedua juga kan di masyarakat ini paham betul emas itu sekarang harganya hampir 2 juta, lagi melesat gitu kan. Ini momentum untuk sama-sama bagaimana kita mengajak para petani untuk mulai berinvestasi, mulai menabung buat bekal anak-anaknya sekarang. Nah, di sisi lain kita ini mendukung program pemerintah ya yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan mendukung oleh semua pihak bahwa Indonesia harus swasembada pangan. Nah, swasembada pangan tentu harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Kami sebagai organisasi kemasyarakatan salah satunya ikut berpartisipasi dengan memberikan pendampingan dan pelatihan. Jadi program ini tidak ujuk-ujuk langsung misalnya memproduksi, tapi para petani kelompok tani kita latih dulu. Jadi kita latih, kemudian memproduksi pupuknya, kemudian budidaya. Nah, budidaya ini didampingi secara intens dan perkembangannya dimonitor baik langsung ya, tim kami datang ke sini ataupun kita online. Jadi setiap saat ada kendala apapun dikomunikasikan. Jadi Intani bersama Pegadaian ingin menyelesaikan masalah petani tanpa masalah. Terus apa saja Pak tantangan yang dihadapi selama penerapan sistem ini dan bagaimana cara Intani mengatasinya? Ya, memang yang perlu artinya sama-sama ya, ini PR bersama bagaimana mengubah paradigma, mengubah mindset para petani yang sudah puluhan tahun menggunakan pupuk konvensional ya untuk berubah kepada pupuk organik yang bisa diproduksi sendiri. Tapi tadi kan sudah ditunjukkan bahwa pupuk organik yang kami kembangkan tidak menyulitkan, tidak merepotkan, karena dengan bioteknologi tadi pupuk-pupuk yang dari kotoran hewan, yang dari sumber-sumber limbah itu bisa difermentasi dan bisa akhirnya dalam bentuk cairan. Jadi cara menyebarnya nggak terlalu rumit, gitu kan. Nah, tapi kita paham betul petani itu baru akan mengikuti kalau sudah melihat. Nah, tadi hasilnya alhamdulillah tadi yang saya sampaikan sebelumnya 4 ton ternyata kata kelompok tadinya sebelumnya 3 ton. Nah, sekarang ditaksir oleh penaksir di pertanian yang di sawah biasa gitu ya. Hasilnya bisa 6 ton, artinya pertumbuhannya sampai 100%. Itu padahal kita memproyeksikan minimal tumbuh 20%. Tapi ternyata ini bisa lebih. Artinya apa? Ada pemulihan lahan yang tadinya sudah rusak karena terlalu berlebihan kimia, sekarang sudah mulai kembali menuju ke arah normal. Gitu. Ya, yang terakhir Pak, apa pesan dan harapan dari Intani kepada para petani muda dan masyarakat umum terhadap pentingnya pertanian yang ramah lingkungan? Ya, kami mengajak para petani khususnya di Karawang dan juga di Indonesia ya, mari saatnya kita untuk kembali menerapkan pertanian ramah lingkungan karena ini memberikan dampak positif yang sangat besar, baik itu terhadap alam ya, lingkungan maupun terhadap kesehatan masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan. Karena apa? Karena tadi biayanya bisa separuh dari biaya kita menggunakan
bahan baku atau saproli konvensional ya itu. Nah, sementara dengan organik yang diproduksi sendiri yang kita latih ini bisa separuhnya. Kedua juga harga jualnya bisa lebih tinggi. Tadi kami informasi dari kelompok tani, harganya sudah ada yang menawar di atas harga pokok pemerintah, ini di atas 6.500. Jadi ini alhamdulillah. Karena apa? Karena kualitasnya memang tadi lihat sendiri lebih bagus gitu ya, lebih bagus. Dan alhamdulillah juga para petani sudah ingin terlibat ya, kemudian ingin terlibat, ini aktif, sehingga ini akan menjadi satu percontohan yang kita harapkan bisa diduplikasikan ke banyak tempat. Dan kami di Intani siap memberikan edukasi, pelatihan dan juga pendampingan untuk para kelompok tani. Nah, di Karawang tadi Pak Cecep ini adalah pengurus Intani di Karawang dan dia bisa menularkan ke kelompok-kelompok tani lainnya baik di Kecamatan Talagasari maupun di daerah-daerah lain. Alhamdulillah.